Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya dan selamat selamat ya, tentunya untuk semua yang sedang menonton tentunya dalam keadaan sehat walafiat, dimudahkan rezekinya. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah alat yang kita memanfaatkan dari barang bekas atau bekas modul mesin cuci. Di sini dia terdapat sensor magnetik. Kita akan coba gunakan ini dan kita bermodalkan relay AC 220 volt. Kita akan bikin sebuah alat saklar lampu ataupun saklar bel ataupun yang lainnya. Untuk ini pengaplikasikannya banyak banget. Bisa untuk lampu rumah, bisa untuk detektor ketika pintu gerbang dibuka, bisa ketika pintu gerbang depan dibuka otomatis lampu taman menyala, bisa menggunakan sensor seperti ini. Dan kita bermodalkan relay AC 220 volt. Tentunya di sini dia sanggup mengangkat beban cukup tinggi, di mana dia sanggup untuk 5 ampere 250 volt. Ya, kurang lebih seperti itu, atau 5 ampere 28 volt DC. Dia sanggup untuk mengangkatnya. Jadi untuk ini 200 volt saja dikali 5 itu sama dengan sekitar ya 1000 watt kurang lebih ya. Untuk ini dia mantap, sanggup untuk penerangan satu taman atau satu halaman luas, lampu sampai 1000 watt dia masih sanggup dan aman. Kita hanya bermodalkan saklar atau sensor magnetik yang ya bisa dibilang 0,1 ampere mungkin, tapi kita bisa menyalakan lampu sekitar 1000 watt ya, mungkin 1 watt atau 5 watt ya. Untuk ininya saja kita bisa mengangkat yang lampu 1000 watt ya. Di sini kita akan bongkar. Kita sedikit skip ya biar lebih enak. Dan di sini udah dilepas. Sensornya dia cuma segede ini ya. Dan ini penampakan dari sensor magnetik. Kita akan coba. Iya, kaget. Oke. Di sini kita akan tes apakah sensornya bekerja. Pakai magnet apa ya? Ups. Ya, di sini kita akan coba gunakan buzzer ya untuk mengetesnya saja. Kita coba gunakan ini dan kita coba dekatkan pada magnet. Ya, dia bekerja. Di sini disarankan ya, emang sedikit sensitif bagus ya.
dia mampu jarak sekitar 1 cm. Ntar kita coba langsung biar terlihat ya. Ya, kurang lebih dia jaraknya sekitar 1 cm dari, kurasa aman saja untuk gerbang atau yang lainnya. Dia jarak 1 cm dia masih cukup bagus. Namun lebih bagus lagi bila menggunakan lebih malah 5 cm 7. Udah bagus banget nih. Tapi bagian atasnya ya nggak tahu, untuk bagian bawah apakah dia ini. Untuk bagian bawah nggak tahu nih apa emang. Iya, dia sama sekitar 5 cm. Jadi untuk gerbang atau pintu, jadi ini dipasang terus didempul sedikit nggak masalah, jadi nggak terlihat. Ada sensornya. Untuk sensornya kecil, kita bisa langsung dengan rumahnya, bisa dengan rumahnya ini, ataupun bisa langsung dilepas. Yang penting dikasih pengaman biar nggak patah kakinya, terus dimasukkan ke dalam ujung pintu bisa. Terus magnetnya yang di pintu atau di bagian list pintunya. Jadi untuk ini dia bisa tersembunyi, kecil ya. Kita akan coba langsung menyalakan relay AC-nya, apakah dia sanggup menghidupkan relay yang besar ini. Dan relay yang ini bisa digunakan untuk lampu atau peralatan elektronik di atas 300 watt di sini, jadi lebih kuat ya. Kalau langsung sensor ke 300 watt, saya yakin ini sensor akan langsung rusak. Namun kita gunakan relay AC 220 volt atau 12 volt, terserah Anda, itu jauh lebih aman dan sensor akan awet tentunya. Kita coba ya. Ya, jatuh. Dipasang seri ya, seperti apa bisa dibilang ya, mirip-mirip seperti saklar umum ya, saklar rumah. Namun di sini yang kendala nggak ada cek listrik ya. Sebentar. Oke. Di sini kita sudah coba merakit di seri ya, sebagai ini seri saja. Jadi untuk 220-nya kita langsung untuk menghidupkan saklar saja. Untuk fungsi dari saklar atau fungsi dari relaynya silakan Anda bisa aplikasikan sendiri. Dan kita akan coba tes apakah cara ini berhasil ataupun tidak. Kita menyiapkan magnet, dan untuk ini kita sudah
kasih double tip untuk sebagai pengaman saja, takutnya ketika kabel listrik kita ketarik ini masih tertahan ya. Ya, ini posisi sudah dicolok ke listrik. Kita akan coba dekatkan pada magnet. Kita paskan kamera dulu. Kita juga siap-siap. Dan apakah yang terjadi? Apakah ada sesuatu? Kita akan coba. Ini dekatkan magnet ya. Kita ini sekitar 7 cm ya, dia relay sudah menyala on. Kita lepas, kita coba lagi nyalakan. Ya, dia sudah lepas lagi. Kita coba lagi nyalakan. Ya, kita coba lepas. Ternyata cukup jauh ya. Ketika sensor menempel, kita kasih jarak, dia masih terhubung namun sedikit terputus. Kita coba dekatkan lagi, dia menyala. Kita agak jauh, kita harus nih. Dan cara ini kurasa berhasil. Tinggal kita aplikasikan untuk pintu rumah ataupun gerbang pintu depan bisa juga, ataupun yang jelas kalau diusahakan jangan terkena hujan ya. Ketika kita sambungkan dengan kabel, diusahakan kita kasih lem atau silikon dicor untuk bagian input sensornya saja biar lebih aman dan lebih awet. Tentunya ditutup pakai isolasi ataupun yang lainnya agar daya tarik magnet dia tetap berfungsi walaupun sudah ditutup di dalam kayu ataupun di dalam sebuah tembok mungkin. Jadi untuk magnetnya Anda bisa gunakan magnet neodymium atau magnet yang memiliki daya tarik lebih kuat daripada magnet biasa. Kita coba gunakan magnet neodymium. Nih, di pasaran banyak. Ini magnet neodymium, kita akan coba apakah dia lebih baik daripada magnet biasa. Ya, betul sekali, dia sanggup menarik lebih dari 5 cm. Ya, itu kan. Ya, jadi untuk ini gunakan magnet neodymium yang kecil saja, nggak usah gede-gede nih. Saya adanya gede, jadi kita bisa melihat ya, di sini ada lampu. Ketika kita dekatkan, saklar berfungsi. Ketika dilepas, saklar mati ya di sini. Dan sudah work banget, sudah terbukti. Tinggal diaplikasikan saja sama peralatan ataupun bisa juga untuk bel pintu. Bila Anda menggunakan bel pintu yang model kayak bel sekolahan, bisa ketika pintu dibuka bunyi tet ataupun yang lainnya. Bisa juga untuk alarm anti maling ketika pintu rumah dibuka tanpa sepengetahuan kita dari orang lain, misalnya dibuka dia belnya langsung bunyi tet ataupun yang lainnya, ataupun bisa pakai nada yang lain ataupun sebuah lampu. Ketika ada yang membuka pintu rumah, otomatis lampu satu rumah menyala semua. Jadi orangnya akan, bila bukan tamu kita atau tamu yang diinginkan, otomatis dia akan langsung menutup kembali ataupun langsung kabur dari rumah kita. Bila itu
tamu atau tetangga kita yang sudah ini pasti akan memanggil kita. Dan kita juga ketika di belakang atau di dapur itu kita bisa tahu bahwa di depan ada yang masuk, jadi kita tinggal berjalan ke pintu depan dan di sana ada orang, karena sudah ada indikator atau sensor yang sensor magnetiknya ini dia bekerja. Dan kurasa ini sangat-sangat bagus diaplikasikan untuk kebutuhan rumah atau keperluan rumah untuk keseharian. Dan nama sensornya adalah sensor magnetik, bisa dicari di online shop, harganya sangat murah, kurasa nggak sampai 5.000, tergantung dari sensornya itu sendiri, mau pakai sensor yang bermerek atau sensor yang biasa saja. Ada juga sensor yang sudah pakai kabel, jadi lebih mudah, lebih aman, tinggal dipasang, diisolasi. Terus kita beli magnet, bisa juga pakai magnet bekas yang tempat pensil anak itu biasanya ada magnetnya, dan di situ tinggal dipakai saja. Yang udah rusak saja, jangan yang beli baru atau punya anak yang masih dipakai dilepas magnetnya, kita yang nggak enak ya. Digunakan saja pakai bekas tempat pensil anak, biasanya emang ada dia magnet neodymium jenisnya. Dan banyak lagi yang lainnya, ada juga bekas tas bini ya, biasanya tas istri biasanya banyak yang sudah nggak terpakai, biasanya dia pakai magnet neodymium kecil, tinggal dikasih lem saja sama pintu ataupun jendela. Biasanya dipakainya ya pintu rumah depan sih. Kalau ada tetangga atau orang lain masuk, kita pasti akan tahu dari belakang, ketika kok lampu nyala berarti ada orang yang masuk di depan, tinggal kita melangkah ke depan saja. Dan lebih banyak lagi bisa gunakan sensor magnetik, bisa juga sensor suara, bisa sensor cahaya. Sebagai sensor cahaya ada, bisa kita hanya bisa dengan modal ini relay, dan kita bisa gunakan ada dua sensor, yaitu yang pertama adalah sensor LDR, namanya sensor cahaya pakai LDR, bisa untuk menghidupkan relay ini. Yang kedua kita bisa gunakan relay atau sensor magnetik ini sebagai menghidupkan relay atau sebagai saklar nanti yang akan kita gunakan di keseharian kita. Oke, terima kasih dari saya, semoga bermanfaat. Tetap terus pantengin ya, siapa tahu dapat ilmu bagus. Bagi Anda yang hobi elektronik, semoga video ini bisa bermanfaat. Dan bagi kawan yang sesama teknisi, terima kasih banyak sudah mensupport saya, dan mohon maaf apabila saya jarang berkunjung. Mungkin suatu saat nanti pasti saya akan berkunjung ke channel kawan semua, karena mengingat sekarang sedang nggak enak ya, sedikit mood down. Terima kasih dari saya, sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.